pagi anak-anak, sehat ya? Tetap menjalankan 5M dalam masa-masa seperti ini. Miss ingatkan, kita akan banyak ujian, ada 2 kali ujian lagi. Belajar di rumah, karena nanti US atau UKK, kan kita tinggal 2, UKK dan US. 2 ini nanti kita akan salah satunya atau dua-duanya bisa kita uji di sekolah, tidak di rumah ya, untuk melihat pemahaman kalian sampai mana. Jadi jangan main-main lagi ya. Oke, sekarang kita masuk dalam materi terakhir di bab ini, di matematika terakhir di kelas SD. Ini juga kalian sudah pelajari dari kelas 4 ya. Pelajarannya adalah pengolahan data. Ya, masih ingat ya pengolahan data? Miss banyak banget nih, aku suka nih banyak pengolahan data itu. Aku suka bikin diagram, aku suka menggunakan diagram batang, diagram garis, dan lingkaran gitu ya. Nah, yang itu kalian sudah pelajari semester 1. Sekarang itu ada materi yang barunya ya, tapi tetap aja itu masih bisa kalian pelajari karena masih ada, nanti akan keluar di Miss kasih soal akan keluar seperti itu. Tetapi sekarang materi kalian yang baru ya. Nah, materi kalian adalah di sini mengurutkan data, median, mean, dan modus. Ya, mean apa? Nilai rata-rata keseluruhan. Median adalah apa? Median. Ya, median adalah rata tengah. Modus adalah apa? Angka yang sering muncul atau hal yang sering muncul. Ya, modus itu. Oke, kita masuk ya, mengurutkan data. Untuk memudahkan pengolahan data, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kalau misalnya ada data angkanya ngaco dari 10 bisa 9, balik lagi 10, 11, 1, 2, 3. Itu kalian harus urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, baru masuk ke yang terbesar ya. Data yang paling kecil disebut nilai terendah. Adapun data yang paling besar disebut nilai tertinggi. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Diurutkan terlebih dahulu. Jangan di sini ada 4, di sini 2, di sini 1, di sini 3, nggak bisa. Itu belum diurutkan. Itu masih data mentahnya. Ya, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Di situ gunanya untuk mencari modus, median, ini mean, di situ gunanya. Mau diurutkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, contoh. Dari 10 siswa kelas 6 SD Melati diperoleh data berat badan. Ada yang 30 kg, 50 kg, 46 kg, 38, 45 dan sebagainya. Berapakah berat badan tertinggi dan terendah? Nah, pertama kalian harus emang sih Miss gampang, ini kan bisa dilihat tinggal 30. Tetapi lebih jelasnya kalian harus mengikuti alurnya. Alurnya apa? Terlebih dahulu kalian harus mengurutkan datanya dulu dari yang terendah ya. Nah, terendahnya 30, 35, 38, 40, 45, 45, 45, 46, 48, 50. Udah diurutkan ini dari yang terkecil ke terendah. Nah, dari sini ketahuan nih ya. Berarti yang terendah adalah 30 kg, yang tertinggi adalah 50 kg. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Yang kedua, mean atau rata-rata hitung ya, rata-ratanya. Rumusnya adalah mean adalah biasa ditulis dengan X bar, biasanya ini. Tapi kalau kalian bolehlah di sini mean, boleh mencari misalnya X-nya atau Y-nya, boleh ya. Tapi biasanya kalau yang udah kelas tinggi SMP, SMA, dia menggunakan X bar. X yang di atasnya ada garis ya, garis kurang ya. Adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jadi jumlah seluruh data misalnya gini,
jumlah seluruh data misalnya gini kan, seluruh data misalnya yang tadi kita balik yang ke tadi, ada datanya banyak kan, 30, 50 yang tadi itu ya. Nah, dibagi banyaknya data misalnya gini, kita balik ke sini ya. Nah, misalnya nih, ini kita jumlahkan dulu seluruhnya. Misalnya 30, 35, 38 dijumlah dulu seluruhnya, dibagi banyaknya data, maksudnya ada berapa banyak ini? Ada berapa banyak orang? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dibagi 10. Itulah rata-rata. Oke, kita masuk dulu, nanti ada contoh sini ya. Nah, lihat contohnya di sini. Nilai ulangan matematika A ini adalah 5, 6, 6, 7, 7, 6. Berapakah rata-ratanya? Ya, jawab. Kita jumlahkan dulu seluruhnya. 5 tambah 6, tambah 6, tambah 7, tambah 7, tambah 6. Dibagi banyaknya nilai. Ya, banyaknya berapa kali dia ulangan. Lihat, nah banyaknya data ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali dia ulangan. Maka dibagilah 6. Oke, maka hasilnya berapa? 37 dibagi 6. Maka hasilnya adalah nilai rata-rata keseluruhannya adalah 6,16. Paham ya? Paham ya? Oke, selanjutnya contoh 2. Tentukan mean dari data berikut. 4 ini udah diurutkan ya. Kita jawab. Dari data tersebut bikinlah tabel frekuensi. Udah kalian pelajari nih kelas semester yang kemarin. Bikin tabel frekuensinya agar lebih mudah. Miss, aku tinggal nambahin seluruhnya boleh nggak? Boleh. Tetapi lebih baik kalian menggunakan tabel frekuensi dulu. Ya, ikuti alurnya biar lebih rapih atau kalian lebih nggak salah ngitung. Bisa ya kalau ini salah ngitung, bisa. Nah, kalau frekuensi dia lebih meminimalisirkan agar kesalahannya lebih sedikit. Nah, bikin kita tabelnya dulu. Nah, ini N adalah nilainya 4, 5 yang ada ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya adalah banyaknya nilai 4 ada berapa? 3. Banyaknya nilai 5, 2. Banyak nilai 6, 2. Banyak nilai 7, 1. Banyak nilai 8, 2. Banyak nilai 9, 3. Setelah itu kita kalikan. Ini adalah nilai dikali frekuensinya. Kalikan 4 kali 3, 12. Ya kan? Ini kan 4 tambah 4, 4 tambah 4, 12 kan? Sama. Itu lebih mudah begini ya, kata Miss. Nah, terus nilai 5 kali 2, 10. Sampai 9 dikali 3, 27. Frekuensinya kita jumlahkan ada berapa banyak? Ada 13 ya. Nilai frekuensinya ada 84. Oke, sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah seluruh NF ya dibagi jumlah seluruh F. Aduh, miss ini salah gitu. Iya, miss agak salah ya. Misalnya ngitungnya benar ya? Ya, jumlah seluruh NF yang ini kan dijumlahin seluruhnya ya. Jumlah seluruhnya ini kan, jumlah seluruh NF-nya dibagi jumlah seluruh F. 84, ini kan semuanya 84 dibagi 13, maka rata-ratanya adalah 6,46. Jadi ininya dulu sama aja nih, kalau kita jumlahkan seluruhnya hasilnya adalah 84. Kita bagikan 13, hasilnya adalah 6,46. Maka nilai rata-ratanya adalah 6,46 ya. Paham ya? Oke. Median adalah ukuran yang diperoleh dari data yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Ini gunanya mengurutkan data ya. Median lebih mengurutkan data itu lebih berguna di median. Di median juga iya. Untuk yang bikin frekuensi bisa ya. Median adalah ukuran yang diperoleh, jadi kita bikin dulu, diurutkan dulu. Jadi kita lihat di tengahnya ya. Median dipengaruhi oleh jumlah datanya. Benar. Yang pertama,
Ya, jika jumlah datanya ganjil, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kalau ganjil gampang ya, tengah-tengahnya ting. Ya udah itu. Nah, gimana kalau genap? Nah, jika datanya genap, dua bilangan yang di tengah tadi ya dijumlah dibagi dua. Ya, dijumlah dulu baru dibagi dua. Misalnya ya, contoh. Tentukan median dari data berikut. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6. 2. 4, 5, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 6, 7. Kita jawab ya. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya. Ada 7 ya, ganjil, mudah. Tetapi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ya, udah ini lihat. Nah, di sini ada 3 di belakang 3, di sini 3. Nilai tengahnya adalah 7. Maka ya udah rata tengahnya adalah 7. Gampang ya? Jadi mediannya adalah 7. Nah, yang kedua, misalnya ada 2 ini genap ya, 10 ada angkanya. Urutkan terlebih dahulu. 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Pas 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 10. Kita urutkan, kita lihat. Nah, rata tengahnya ada 2, 5, dan 6, Miss. Ini bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Nilai 5 dan 6 berada di tengah data setelah diurutkan. Jadi mediannya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5,5. Ya, itulah mediannya. Modus. Yang terakhir. Modus adalah ukuran yang didasarkan dari data yang paling sering muncul. Yang tadi bilang ya, modus yang sering muncul. Tentukan contohnya, tentukan modus dari data berikut. Yang tadi nilainya tadi 4 ya. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 2, 6 ada 2, 7 ada 1, 8 ada 4. Kamu cek, kamu lihat dulu mana modusnya. Iya, benar, modusnya adalah 8. Karena nilai 8 itu paling sering muncul. Sebanyak 4 kali. Paham ya? Oke. Kita lihat. Tentukan modus dari tabel berikut. Ada tabelnya ya. Nah, mana yang paling sering muncul? Iya, yang sering muncul adalah nilai 5. Frekuensi terbesar adalah 6 yang nilainya 5. Jadi modusnya adalah 5, nilai 5 modusnya, bukan yang 6 ya. Frekuensi ini nggak bisa dibilang dia modusnya ada di nilai ini ya. Paham? Oke, selanjutnya menafsirkan hasil pengolahan data. Data dapat disajikan dengan diagram garis yang tadi yang kemarin ya. Dari kelas 5 kamu udah belajar, baru kelas 6 semester 1 kita udah belajar ya, diagram garis, batang, lingkaran, dan gambar. Dari diagram ini kita dapat menafsir data yang diperoleh. Nah, misalnya ini diagram batang ya. Ya, dari diagram di samping dapat kita tafsirkan jenis pekerjaan ABRI ada 15 orang, PNS 30 orang, BUMN 20 orang, pegawai swasta 40 orang, wira swasta ada 35 orang. Ini namanya membaca diagram. Jadi Miss bilang, yang banyaknya orang, yang pekerjaan mana yang banyaknya orang sebanyak 30, yaitu PNS. Itu namanya membaca diagram. Ya. Selanjutnya, misalnya contoh soal. Ya, data pelajaran yang paling disukai siswa. Lihat datanya. Mata pelajaran yang paling disukai adalah A. IPA, B. IPS, C. Bahasa Indonesia, D. Matematika. Jawabannya adalah IPA. Kenapa? IPA ada sebanyak 12 anak yang menyukai. Ya, jawabannya
jawabannya adalah IPA. Lanjut soal 2. Miss enggak ini ya enggak di-share. Oke, pelajaran yang disukai. Aduh, ini beda ya. Jumlah siswa yang suka pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ya, ini Miss bikin hanya bahasa Indonesia. Ini hanya bahasa Indonesia ya. Yang matematika ini ditambahkan aja. Jadi jawabannya C. Ini anulir ya. Ini ubah. Jadi jawabannya adalah C. Bahasa Indonesia ada 6, matematika ada 4, maka dijumlahkan. Jawabannya adalah C. Ya, ini anulir ya. Ini salah ketik. Maka jawabannya C ya. 6 tambah 4 adalah 10. Oke, contoh 3. Data nilai matematika siswa kelas 6 SD Sukakasi adalah sebagai berikut. Nilai terendah. Nah, nilai terendah sama yang seperti tadi, kalian harus terurutkan dulu. Nah, setelah diurutkan, kita bisa lihat ada nilai terendah adalah 5 dan 10. Tugas kalian mengurutkan ya. Oke. Selanjutnya, modus dari nilai berikut yang di atas, kalian juga harus mengurutkan. Bikin frekuensinya tadi, yang 4 ada berapa kali, 5 ada berapa kali, 6 ada berapa kali, 7 ada berapa kali, 8 berapa kali, 9 ada berapa kali. Miss sudah cek, yang banyak itu adalah 4, nilai 4. Karena ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Ya. Selanjutnya, nah, mean dari data ini. Nah, mean berarti kita harus jumlahkan terlebih dahulu seluruhnya. Dibagi banyak frekuensi. Dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Miss bukulan tambahin ya. Ini ada 8 lagi di sini. Ya, kemarin Miss tambahin. Ini tambahin lagi 8,8. Tambah 8-nya ya. Di sini kan 8-nya 1, 2. Mana yang kemarin ya yang Miss tambahin ya? Miss juga lupa. 1, 2 tambahkannya 6. 5 ada 2. 9 1. 7 ada 2. Oh iya, ditambahkannya adalah 7. Nilai 7 tambah lagi 1. Ya. Maka kalau dijumlahin nilai dibagi 10 hasilnya adalah 6. Ya, ini tambahin nilai tambah 7 1 ya. 7-nya ada 2 jadinya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bikin lagi. Ini contoh soal lagi ya, bukan latihan. Median. Nah, diurutkan lagi seperti yang tadi. Diurutkan 2, 3, 4, 7, 7. 7-nya lagi ada di sini. 7, 9, 10, 11, 13. Nah, karena di tengahnya 7-nya ada 2, seperti yang tadi, 7 tambah 7 bagi 2, 7. Maka jawaban mediannya, rata tengahnya adalah 7. Ya, diurutkan dulu seperti yang tadi Miss bilang. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Ini tabelnya. Modusnya. Lihat di sini. Tabel berikut menunjukkan nilai matematika dari 40 siswa. Berapakah modusnya? Modus yang sering muncul. Lihat di sini yang sering muncul, frekuensinya 12. Nilai yang sering muncul adalah si nilai 60, bukan si 12, tapi si 60 karena frekuensinya lebih banyak, yaitu 12 orang. Oke. Paham sampai sini? Oke, yang terakhir. Diagram hasil panen padi Desa Makmur. Selisih hasil dari 2005 dan 2009 adalah, kalau selisih berarti dikurang. Yang 2009 dikurang 25. Iya kan? Kalian kurangkan. Di sini berapa ini? 32, 4, 35. Dikurang berapa ya? Nah, hasilnya nanti kalau kalian cari dulu hasilnya benar nggak 15 ton. Kayaknya nggak 20 ton ya kayaknya ya. Ya kayaknya 20 ton. Di sini salah ketik ya, harusnya 20 ton, tapi cek dulu 2009 dikurang 2005. Kalian cek dulu yang benarnya C apa deh ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan WA Miss Marini
Yasmin Marini akan bantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.